pagi semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Abdul Latif SMM selaku dosen mengampu mata kuliah pengantar akuntansi. Di sini saya Andreas Evan ingin menjelaskan tentang penggolongan pada perusahaan dagang. Penggolongan perusahaan dagang sangat penting untuk memahami bagaimana perusahaan tersebut beroperasi dan berperan dalam perekonomian. Pembagian ini dapat dilakukan berdasarkan berbagai aspek, seperti kepemilikan, skala usaha, dan bidang usaha. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan membeli dan menjual barang dagangan untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Yang pertama ada membeli. Perusahaan dagang membeli barang dagangan dari produsen atau pemasok. Yang kedua ada menjual. Perusahaan dagang menjual barang dagangan kepada konsumen atau distributor. Yang ketiga mendapatkan keuntungan. Perusahaan dagang mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Selanjutnya ada karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama ada perantara. Perusahaan dagang menjadi penghubung antara produsen dan konsumen. Yang kedua tidak memproses. Perusahaan dagang tidak melakukan proses produksi pada barang dagangannya. Yang ketiga keuntungan. Keuntungan perusahaan dagang berasal dari selisih harga jual dan harga beli. Yang keempat memiliki gudang. Perusahaan dagang biasanya memiliki gudang untuk menyimpan barang dagangan. Jenis-jenis perusahaan dagang. Perusahaan dagang dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis barang dagangan yang diperjualbelikan. Yang pertama ada grosir, yang kedua ada eceran, dan yang ketiga ada importir. Penggolongan perusahaan dagang berdasarkan jenis barang. Yang pertama, perusahaan barang dagang produksi. Menjual barang yang digunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi. Contohnya, perdagangan kayu, baja, atau bahan baku tekstil. Yang kedua, perusahaan dagang barang konsumsi. Menjual barang yang langsung dikonsumsi oleh konsumen. Contohnya supermarket, toko pakaian, atau toko elektronik. Penggolongan berdasarkan skala usaha. Yang pertama, penggolongan perusahaan dagang kecil. Modal kecil, area pemasaran terbatas. Contohnya warung dan toko kelontong. Yang kedua ada perusahaan dagang menengah. Ini modalnya menengah dan area pemasaran lebih luas. Contohnya minimarket atau toko khusus atau butik. Yang ketiga ada perusahaan dagang besar. Ini modalnya besar, jangkauan pemasaran nasional atau internasional. Contohnya hypermarket, perusahaan distribusi besar. Penggolongan berdasarkan sektor pasar. Yang pertama, perusahaan dagang retail, menjual langsung kepada konsumen akhir. Contohnya Alfamart, Indomaret. Yang kedua ada perusahaan dagang grosir, menjual barang dagang dalam jumlah besar kepada pedagang lain atau perusahaan. Contohnya distributor makanan atau alat tulis. Yang terakhir ada kesimpulan. Penggolongan ini membantu memahami jenis-jenis usaha dagang berdasarkan karakteristik tertentu. Pengetahuan ini mengidentifikasi peluang pasar, kebutuhan konsumen, dan strategi bisnis. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cerot. Awalnya enggak